Dikbud, Sekretariat Pusat, serta STPN. Kali ini kita akan mengadakan agenda internalisasi standar biaya, meliputi standar biaya masukan, standar biaya lainnya, dan juga standar biaya keluaran yang sebentar lagi mungkin akan diterbitkan Kementerian Keuangan. Ini izin Pak Dirut nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, baik Direktur Jenderal Anggaran, di Direktorat ISP, dan juga Ekontim yang merupakan mitra kami, dengan tujuan nanti pemahaman ini akan membuat penyusunan rencana kerja tahun 2022 menjadi valid. Mungkin itu sebagai pengantar, Pak Haruh, izin untuk mengarahkan dan juga sekaligus membuka agenda ini. Terima kasih, Pak Fadil. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuan dan Puan yang saya hormati, yang tinggi tidak saya sebutkan pangkat dan jabatan, yang rendah tidak saya sebutkan nama. Terima kasih sudah hadir di acara yang menurut saya sih sangat penting. Jadi di tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah rapat yang tumpang tindih gitu ya, tapi kita masih bisa fokus gitu. Kita tidak bisa berharap 100% fokus, tapi minimal ada hal-hal yang membuat kita aware dan membuat kita ingin memahami dan menjadi atensi. Hari ini dari Roren menginisiasi untuk melakukan internalisasi, ya. Bahasa internalisasi itu bahasa sederhananya diseminasi, sosialisasi, itu terkait dengan berbagai standar biaya yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan anggaran. Bapak Ibu sekalian, standar itu memang dibutuhkan demi terjadinya efisiensi dan efektivitas anggaran. Dan ini memang seyogianya dipahami ketika kita mengusulkan, menyusun, dan melaksanakan anggaran itu diperhatikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Di 2021-22 banyak hal-hal yang cukup signifikan perubahan, termasuk di SBM, ya. Misalnya terkait dengan poin-poin populis lah yang selalu kita nantikan, yaitu terkait honor biasanya, ya. Honor, full bond, full day. Nah ini tolong diperhatikan. Tentu ada konsekuensi kalau ini misalnya kita sampai terlupakan, ya. Teman-teman BPK tahun lalu, tahun 2020, sudah memberikan awareness kepada saya bahwa dia akan fokus melihat SBM 2021, ya, untuk pelaksanaan anggaran 2021, karena ada hal signifikan terkait dengan honor misalnya dan full bond. Mohon ini diperhatikan dan disikapi dengan baik, ya. Tidak perlu juga harus menjadi paranoid gara-gara hal seperti itu, tapi harus dipahami hal besarnya. Nah, di 2022 juga ada perubahan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman DJA dan Bu Tika dan kawan-kawan. Terima kasih juga nih teman-teman dari DJA sudah bersedia hadir. Dan ini mohon juga diperhatikan, kalau ada yang tidak paham didiskusikan, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup nanti hanya dengan sekali pertemuan ini. Yang terpenting, hasil pertemuan ini yang pertama adalah merubah perilaku. Perilaku bahwa kita harus aware dengan standar, ya. Beberapa temuan BPK terkait dengan standar, antara lain kemarin terkait dengan satuan belanjanya, ya, satuan realisasi. Nah ini tolong nanti dieksplor Bu Tika, supaya tidak lagi menjadi risiko kesalahan pembebanan anggaran, karena ternyata ada berbeda antara penggunaan SBK untuk perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Nah itu yang mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya pikir teknis nanti Bu Tika dan teman-teman anggaran akan mengeksplornya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga ada edukasi juga yang ingin saya sampaikan, bahwa yang diundang ini tidak semua pengelola atau pelaksana anggaran di Satker, tetapi key person lah, orang-orang kunci yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu Kabag PU atau Kabag Program mungkin, ya. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu yang memahami sendiri.
kami minta setelah acara ini Bapak Ibu melakukan hal yang sama kepada seluruh stakeholder atau seluruh pelaksana keuangan di Satker di Kanwil masing-masing. Ya, ini sebagai wujud dari learning organization. Nah, kami harapkan tidak sekedar menotifikasi ke saya atau ke Bu Tika bahwa sudah melaksanakan. Sesuai dengan prinsip internal control harus evidence based. Bapak Ibu sekalian, nanti kami harapkan melakukan kegiatan yang sama dengan beberapa EPD yang disampaikan ke kami untuk memastikan bahwa informasi ini sampai kepada seluruh pelaksana dan pengguna anggaran. Karena sering sekali misalnya dari teknis itu tidak paham bentuk SPJ PTSL. Sementara di TU terlalu paham tetapi tidak memberitahu. Kan ini hanya masalah komunikasi, tetapi ini harus dipastikan terlaksana. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian, setelah acara ini segera dalam kesempatan pertama melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada di daerah maupun di unit-unit pusat. Sehingga kita pastikan semua tahu akan pengetahuan ini ya. Dan setelah itu atau tidak. Kenapa ini saya sampaikan? Ini untuk menjaga, untuk memitigasi risiko-risiko yang terjadi terkait dengan penggunaan standar biaya. Saya masih menemukan hasil-hasil audit BPK yang menurut saya terlalu mudah jadi temuan gitu ya, hanya karena ketidaktahuan. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini ada pengetahuan Bapak Ibu, ada lebih pemahaman untuk membuat akuntabilitas keuangan kita menjadi lebih baik, dan tentu FDN ini membawa dampak pada perbaikan reformasi birokrasi kita, dan pada akhirnya bisa digunakan sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan penghasilan pegawai BPN yang sesungguhnya menurut saya ini sudah sangat berhak mendapatkan remunerasi yang lebih dari sekarang, gitu ya, mengingat risiko-risiko yang sangat besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selamat berdiskusi. Terima kasih Bu Tika dan teman-teman sudah menginisiasi acara ini. Terima kasih teman-teman DJA sudah membantu kami mendiseminasikan terkait dengan SBK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parbiro atas arahannya. Baik Bapak Ibu, yang peserta yang hadir, sambil kita menunggu kehadiran dari Bapak Ibu yang menjadi narasumber ya dari Direktorat Sistem Penganggaran pada sesi pertama, nanti kita coba untuk menyampaikan beberapa hal. Ega, mohon di share screen sebentar. Berkaitan dengan standar biaya Bapak Ibu semuanya, nanti akan dieksplor oleh narasumber baik dari DSP maupun dari Ekontim. Pertama, pada sesi pertama, itu nanti akan disampaikan kebijakan tentang standarisasi biaya. Apa itu standarisasi biaya? Yaitu terdiri dari 3 hal sebenarnya, yaitu standar biaya masukan, kemudian standar biaya masukan lainnya, dan juga standar biaya keluaran. Ini adalah standar-standar biaya yang akan menjadi input dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing satuan kerja di Bapak Ibu semua. Sekali lagi, ini dalam rangka ranah perencanaan. Sampai dengan terbitnya DIPA. Pada saat nanti DIPA sudah terbit, peraturannya akan mengikuti peraturan pelaksanaan anggaran. Standar biaya masukan mungkin itu yang berlaku umum. Kemudian standar biaya masukan lainnya adalah standar input-input yang belum ada dalam standar biaya, dan itu sifatnya lebih spesifik, nanti mungkin akan dieksplor lebih lanjut. Kemudian saat ini kementerian kita sudah mempunyai standar biaya untuk tahun 2021, dan nanti akan kita diskusikan untuk kelanjutannya di 2022 seperti apa, karena ini harus melalui peraturan. Kemudian yang berikutnya adalah standar biaya keluaran yang menghasilkan suatu output atau RORO.
yang nanti Bapak Ibu mohon untuk aktif bertanya karena ini sangat berkaitan dengan penyusunan rencana kerja dan nanti bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan anggaran ini sangat berkaitan. Kemudian pada sesi kedua nanti oleh Direktorat Jenderal Anggaran juga, tetapi Direktorat Accounting ini adalah direktorat yang mitra kami dalam penyusunan rencana kerja, baik semua level lah ya gitu. Dan ini penerapannya nanti akan dieksplor masalah penerapan standar biaya ini ke dalam bagaimana mengimplementasikannya dalam rencana kerja. Itu mungkin nanti yang Bapak Ibu semua perlu cermati agar kita nanti dalam penyusunan rencana kerja yang nanti kemungkinan akan pagu alokasi anggaran akan kita susun sekitar akhir September atau awal Oktober, itu Bapak Ibu sudah mempunyai bekal yang cukup dan nanti Bapak Ibu dapat juga langsung mengimplementasikannya dalam tahun anggaran 2022 dengan pengetahuan yang cukup pula. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala Biro Perencanaan, ada tugas dari kami untuk Bapak Ibu untuk meneruskan yang dihasilkan hari ini kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Bapak Ibu. Baik itu di lingkungan Kanwil maupun di lingkungan kantor pertanahan seluruhnya. Baik itu yang secara fungsinya ada di tata usaha maupun yang bukan fungsi tata usaha. Supaya kita punya pemahaman bersama, sehingga pada saat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan nanti pada saat evaluasi dan pelaporannya, kita punya pemahaman yang sama dan terintegrasi. Sambil menunggu, Ega, apakah sudah ada yang hadir dari DSP? Mohon izin. Pak Fajar sudah ya? Ya, sudah ada Pak Fajar dan Pak Hendra. Pagi Bu, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Ya. Pagi Bu Tika. Selamat pagi Pak Hendra. Ya, siap. Ini WFO juga kah? Iya Bu, saya kebetulan WFO. Saya WFH. Kayaknya Kementerian Keuangan enak ya, si WFH terus. Baik, ini mungkin nanti akan banyak pertanyaan Pak Hendra Fajar, karena ini hal yang baru mungkin mohon nanti untuk ditekankan beberapa hal, karena kami memang dari tadi mungkin sempat mendengarkan arahan dari Pak Kepala Biro Perencanaan, ya kami memang banyak sekali temuan berkaitan dengan implementasi standar biaya ini oleh BBK, dan juga agenda ini juga kita adakan mengingat ada rekomendasi dari BPK untuk menginternalisasikan standar biaya ini ke seluruh personil bahkan ya di Kementerian ATR ini. Mungkin seperti itu Pak. Nanti waktu dan tempat mungkin untuk Bapak, nanti moderator akan dipimpin oleh Ega, Mas Ega, dan nanti mohon pencerahan dari Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya, dan Bapak Ibu yang di satuan kerja mohon untuk jangan sungkan-sungkan apabila ada yang perlu dipertanyakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kakep. Mohon izin, saya akan menjadi moderator untuk sesi yang pertama, yaitu sesi mengenai kebijakan standar biaya tahun anggaran 2022. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang dari Satuan Kerja Kanwil BPN Provinsi maupun yang dari Satuan Kerja di lingkungan pusat, telah hadir bersama kita narasumber dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran,
Bapak Hendra dan Bapak Fajar. Mohon izin untuk sesi yang pertama ini akan kita mulai yang sebenarnya akan dimulai pada 9.15. Mohon izin Pak Fajar, Pak Hendra, kita maju menjadi pukul 9 tepat ya Pak. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih cepat bisa tepat waktu di 11.15 nanti. Untuk pemaparan Bapak silakan nanti memaparkan dan untuk nanti akan kami buka juga untuk diskusi tanya jawab serta kami akan sampaikan juga kepada Bapak Ibu peserta untuk tata tertib diskusi tanya jawab nanti menggunakan fitur raise hand, mohon menggunakan fitur raise hand, dan juga kami menyediakan di Linktree itu untuk melalui slide itu, sayangnya nanti fitur raise hand banyak. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian, baik kita mulai, mungkin kami persilakan kepada Pak Hendra dan Pak Fajar untuk menyampaikan paparannya. Dan mohon izin Pak, apakah dari kami yang akan share screen atau dari Bapak? Silakan Pak, dari Bapak aja mungkin. Baik, supaya lancar. Baik Pak. Ya. Jadi untuk yang pertama Pak Hendra atau Pak Fajar? Pak Fajar dulu Mas. Oh ya, Pak siap. Fajar. Ya, baik. Pak Fajar. Teman-teman host mungkin bisa di-share screen untuk yang file BIMTEK BPN. Betul ya Pak ya? Coba di-share screen dulu mungkin. Ya, yang SBM Pak. Yang satunya ya Pak ya? Yang SBM. Satu lagi. Baik, silakan kepada Pak Fajar, kami berikan waktu untuk pemaparan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Barangkali untuk yang ini karena tadi nasional ya. Barangkali yang di wilayah Indonesia Tengah Timur sudah siang ya. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Kepala Biro, Bapak Ibu pimpinan di ATR BPN. Kami berdua Bapak Ibu di acara ini, saya dan Pak Hendra. Kebetulan kami saat ini ya ditugaskan di Subdit Standar Biaya, jadi menangani mengenai standar biaya. Jadi terkait acara kita hari ini, kami menyepakati ya, sebenarnya bisa saja Mas Hendra dulu atau saya dulu ya, terkait dengan paparan ini, karena juga kami sama-sama nyusun ya. Barangkali nanti kita akan saling melengkapi lah kalau di forum tanya jawab. Jadi pertama-tama mungkin dalam kondisi saat ini kita perlu syukuri dulu Bapak Ibu ya, karena kita ya alhamdulillah kalau yang ikut pertemuan hari ini berarti mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, walaupun banyak mungkin teman-teman rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang mungkin karena COVID ini jadi tidak bisa mengikuti acara hari ini. Jadi mudah-mudahan kami juga berharap semua anggota keluarga maupun pegawai di ATR BPN ini dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Jadi dalam kondisi ini Bapak Ibu patut kita syukuri bahwa sampai detik ini kita masih menerima gaji atau tunjangan ya atau remunerasi, mudah-mudahan lancar juga di ATR BPN ya. Dan ini barangkali kalau di tempat rekan-rekan swasta ya, ini mungkin kondisinya berbeda dengan kita ya. Jadi untuk kita sebagai ASN patut mensyukuri kondisi saat ini. Tetapi barangkali perlu kita sadari Bapak Ibu, memang kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID ini berdampak pada perekonomian kita yang tertekan, itu intinya Bapak Ibu. Jadi atas kondisi tersebut maka ada kebijakan-kebijakan yang harus kita tempuh di tahun 2021, bahkan dari tahun kemarin ya, 2019, 2020 ya, 2021 dan kemudian
kita lanjutkan di tahun 2022 itu bagaimana caranya supaya alokasi anggaran yang tidak tak terbatas ini itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan gitu ya, untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu dalam rangka untuk melayani masyarakat gitu ya. Karena kita ASN maka kita adalah melayani masyarakat. Jadi dengan kondisi itu maka di tahun ini barangkali di ATR BPN sudah melakukan 4 atau sampai 7 kali pemotongan ya Bapak Ibu. Jadi sudah sedemikian tertekannya ya kondisi ekonomi kita, tapi syukur alhamdulillah kita masih bertahan ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tapi di sisi kita sebagai pembuat kebijakan di standar biaya, karena standar biaya itu merupakan fungsi efisiensi dan juga sebagai fungsi alokasi ya. Itu kita harus menerapkan kebijakan ya untuk mendukung itu semua ya, barangkali dengan melakukan penghematan. Apa yang kita lakukan di standar biaya barangkali nanti banyak kami jelaskan di di PMK yang sudah ditetapkan di tahun 2021 ini untuk SBM di 2022. Sebetulnya untuk PMK SBM 2022 itu dibandingkan dengan PMK 2021 tidak banyak perubahannya Bapak Ibu, barangkali lebih ke arah penyempurnaan lah ya, penyempurnaan, kemudian ada juga perbaikan yang sifatnya redaksional, kemudian ada juga yang kita sesuaikan angkanya ya, tapi tidak banyak Bapak Ibu. Jadi mohon izin bisa slide berikutnya. Jadi terkait dengan PMK 2022 itu dasar hukumnya tetap Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa perdalam lagi. Jadi Undang-Undang 17, kemudian PP 90 yang saat ini memang masih dalam tahap revisi Bapak Ibu, tapi belum selesai-selesai ya, karena banyak pihak yang terlibat di sana. Kita juga melibatkan Bappenas dan juga belum ada titik temu ya, mungkin di beberapa pasal. Kemudian dasar hukum untuk standar biaya yang paling utama itu adalah PMK 71 tahun 2013. Yang terakhir kemarin kita revisi ya di PMK 232 tahun 2020. Ini mengatur tentang pedoman standar biaya, kemudian standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan RKKL. Lanjut Bapak Ibu. Nah, posisi dari standar biaya sesuai dengan PMK PP ya, PP 90 penyusunan RKL, barangkali Bapak Ibu sudah selalu disampaikan ini ya, ada kebijakan anggaran terpadu, kemudian penganggaran berbasis kinerja dan KPJM. Nah, posisi standar biaya itu adalah melengkapi ya, sebagai pilar dari penganggaran berbasis kinerja, ada indikator kinerja, kemudian ada standar biaya, dan juga ada evaluasi kinerja. Nah, posisi standar biaya ini merupakan salah satu pilar dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi ya, dia berfungsi sebagai untuk efisiensi alokasi dan juga untuk efisiensi di dalam pelaksanaan, itu fungsi standar biaya. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian PMK terkait dengan standar biaya itu ada yang sifatnya sebagai pengaturan yang sifatnya tidak berubah Bapak Ibu. Artinya tiap tahun tidak perlu kita rubah, itu mungkin istilahnya tagling ya. Kemudian di satu sisi yang lain ada pengaturan yang tiap tahun harus dilakukan perubahan. Nah, contohnya seperti PMK 60 ini ya, PMK tentang standar biaya masukan. Kemudian nanti
ada juga yang akan disampaikan oleh Pak Hendra, yaitu PMK tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2022. Ini prosesnya nanti mungkin Pak Hendra bisa sampaikan ya. Saat ini sih sedang proses penandatanganan ya. Nah, setelah tanda tangan Menteri Keuangan nanti akan segera diundangkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dipakai Bapak Ibu untuk nyusun anggaran ya. Kemudian ada juga PMK mengenai standar struktur biaya PMK 195. Nah, ini juga sedang kita revisi Bapak Ibu. PMK 195 ini dalam proses revisi. Jadi standar struktur biaya yang sudah ditetapkan di PMK 195 ini baru mencakup satu pengaturan Bapak Ibu, yaitu untuk kegiatan jasa regulasi ya. Nah, itu akan diperluas lagi nanti menjadi 4 kegiatan Bapak Ibu, yaitu untuk yang non regulasi, kemudian infrastruktur dan juga untuk non infrastruktur. Ini prosesnya sama dengan PMK standar biaya keluaran, itu masih dalam proses permintaan penandatanganan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa PMK SBK maupun PMK SSB ini terlambat ya istilahnya ya, itu karena mengakomodir adanya kebijakan new protocol for new baseline Bapak Ibu. Jadi mengingat kondisi perekonomian kita yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa APBN kita dalam posisi yang perlu efisiensi lebih lah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita menetapkan beberapa standar biaya keluaran itu yang barangkali memang standarnya jauh ya di bawah tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang kita sebut dengan new protocol for new baseline. Jadi benar-benar baseline-nya harusnya berubah Bapak Ibu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini seperti tahun ini aja kan sudah pemotongan sampai 7 kali ya penghematan. Nah, itu untuk mengakomodir hal itu, kami dari sisi standar biaya pun melakukan efisiensi ya. Jadi standar biayanya pun disesuaikan dengan kondisi saat ini. Barangkali ini akan kami rubah lagi nanti apabila kondisi ekonomi sudah kondusif lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu. Lanjut. Ibu. Kemudian terkait dengan SPM 2022 ini ya, secara umum bahwa standar biaya masukan ini adalah digunakan untuk sebagai input Bapak Ibu. Jadi dia sebagai input posisinya di bawah ya Pak, di detail ya. Ini berbeda dengan SBK. Kalau SBK kan saat ini kesepakatan kita levelnya adalah di RO Bapak Ibu. Jadi dia menggambarkan satuan biaya yang di tingkat RO. Kalau SBM ini input ya, jadi dia di dalam, di detail. Kemudian dia bisa berlaku untuk satu kementerian lembaga atau juga bisa untuk semua kementerian lembaga. Ya, kemudian penetapannya melalui PMK atau surat persetujuan Menteri Keuangan. Nah, ini di SBM ada 2 lampiran Bapak Ibu. Lampiran pertama itu merupakan batas tertinggi di perencanaan maupun pelaksanaan. Kemudian di lampiran kedua itu batas tertinggi di dalam perencanaan, tapi di dalam pelaksanaan Bapak Ibu boleh mengikuti harga pasar. Mungkin ini seperti tiket gitu ya contohnya ya. Jadi tiket untuk perjalanan dinas itu masuk ke lampiran 2. Artinya nanti dalam pelaksanaan Bapak Ibu boleh menyesuaikan melebihi yang tercantum di RKKL. Kemudian kita atur juga bahwa ya kesesuaian dan penggunaan SPM ini nantinya menjadi tanggung jawab PA atau KPA dan juga didukung oleh aparat pengawas fungsional di masing-masing kementerian lembaga. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kebijakan SPM di tahun 2022 kita melakukan penyempurnaan dan juga ada penyusian besaran. Selain itu kita menambahkan catatan umum Bapak Ibu. Jadi catatan umumnya ada di lampiran 1 maupun 2. Kalau sebelumnya catatan umumnya barangkali ada hanya di lampiran 2 ya.
Jadi penyempurnaan penjelasan ini ada 13 item Bapak Ibu ya, sedangkan penyelesaian besarannya hanya ada di 4 item SPM. Itu uang harian perjalanan dinas luar negeri, kemudian ada biaya operasional kepala perwakilan RI di luar negeri, kemudian kalau ada instansi yang menyelenggarakan pendidikan itu ada bahan makanan mahasiswa itu juga berubah, dan kemudian ada hasil survei yang kita terapkan di dalam SPM ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, terkait penjelasan, lanjut aja. Yang pertama ya, terkait dengan penyempurnaan norma, itu kita lakukan penambahan penjelasan di dalam honor penanggung jawab pengelola keuangan. Itu yang tanda merah itu Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi ini terkait dengan saat ini untuk kegiatan di kementerian lembaga itu sebagian besar kan sebagian besar ya sudah ada jabatan-jabatan fungsional tertentu. Di antaranya ada jabatan fungsional perbendaharaan, kemudian ada jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Maka untuk melengkapi penjelasan ini kita tambahkan pengaturan untuk tunjangan jabatan fungsional. Ini sudah berlaku di tahun 2000 bahkan 19 Bapak Ibu ya, di tahun 2020 lah yang fullnya itu. Itu terkait dengan pemberian honor maksimal sebesar 40% apabila pengelola keuangan tadi dijabat oleh pejabat-pejabat fungsional gitu ya. Jadi maksimal dia hanya dapat 40% karena sudah menerima tunjangan fungsional sebagai fungsional mereka di bidang perbendaharaan maupun di pengelola dan barang jasa. Lanjut. Untuk honor pengadaan barang dan jasa itu ada kegiatan, ada penambahan penjelasan, penyempurnaan ya. Jadi kita mengakomodir bahwa kegiatan itu boleh melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Nah, e-purchasing ini hal baru Bapak Ibu ya, yang barangkali dalam pelaksanaan pun masih belum sepenuhnya lah dilakukan oleh Kementerian Lembaga. Ini kalau nggak salah, kalau ketentuan PP pengadaan barang dan jasanya sudah ada ya, tapi pelaksanaannya sendiri sepertinya baru KL tertentu atau untuk item-item tertentu ya. Tapi sepertinya di tahun ini mulai di sounding lagi ya e-purchasing ini. Jadi kemarin ada rapat-rapat dengan kementerian terkait ya, terkait e-purchasing, ada juga dari FKPP ya, yang sebenarnya dalam rangka menghidupkan industri lokal itu ya, maka perlu ada e-purchasing ini, salah satunya itu ya. Kemudian di sini kita tadi ya kita memperluas ketentuannya. Kemudian ada juga ketentuan bahwa bagi pejabat fungsional pengelola PBJ yang menjadi pengelola UKP PBJ ini dapat diberikan paket ke-31 dan seterusnya. Dalam setahun maksimal diberikan 44 juta. Seperti itu pengaturan. Nah, ini pengaturan tahun kemarin Bapak Ibu, bukan hal baru kalau kita bandingkan di tahun dengan tahun 2021 ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengaturan honor pengelola SAI itu ada penyempurnaan norma ya. Jadi honor SAI ini kita mengakomodir untuk unit akuntansi pengguna anggaran ya, WAPA atau WAPB, kemudian unit akuntansi pembantu pengguna anggaran, kemudian unit akuntansi pembantu pengguna anggaran dan seterusnya ya, kemudian unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau barang,
juga kita lakukan penyempurnaan ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa penyusunan nomenklatur unit pengelola sistem akuntansi mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini, Bapak Ibu ya, peraturan yang terkini lah. Kemudian kewenangan penetapan surat keputusan pengelola SAI itu mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan sistem akuntansi instansi. Ini nanti ada ketentuan yang Bapak Ibu perlu baca lebih lanjut ya terkait dengan pengelolaan SAI ini. Lanjut. Kemudian pengaturannya yang kita lakukan perubahan adalah penambahan klausul atau frase kuasa pengguna barang ya, karena di dalam pelaksanaan anggaran itu ada juga kuasa pengguna barang. Jadi selain kalau ada PA, ada KPA. Jadi penggunaan barang pun juga begitu Bapak Ibu. Jadi selain ada pengguna barang, ada juga kuasa pengguna barang. Ini yang belum kita akomodir ya di dalam PMK SPM, makanya kita masukkan di tahun 2022. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian honor narasumber. Nah ini barangkali yang istilahnya apa ya, hot item lah kalau di dalam satuan biaya masukan lainnya. Jadi honor narasumber ini, ya ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabiro, memang masih ada satuan-satuan biaya yang menambah penghasilan selama ini Bapak Ibu ya. Kalau dari perjalanan dinas kita harapkan tidak menambah penghasilan ya. Makanya dari tahun ke tahun itu uang harian itu tetap Bapak Ibu, tidak kita lakukan perubahan ya. Mungkin beberapa daerah mengalami perubahan, tapi karena pada dasarnya untuk perjalanan dinas ya, ini sedikit ini ya keluar dari paparan ini, karena perjalanan dinas itu merupakan apa ya, selama ini menjadi sumber penambah penghasilan. Nah, supaya tidak menjadi keterusan gitu ya, karena untuk perjalanan dinas itu alokasi anggarannya cukup besar Bapak Ibu, menyedot sampai kalau nggak salah 40 triliunan ya. Nah itu untuk menekan itu makanya uang harian itu tetap, kemudian ada pengetatan peraturan ya. Nanti kita perjelas lagi bahwa terutama yang terkait taksi ya, itu sekarang sudah kos ya mulai tahun 2020 itu. Kemudian narasumber pun ini masih menjadi ini ya selama ini sumber penghasilan juga, tapi kita perlu melakukan pengaturan. Jadi pada dasarnya ini sudah mulai berlaku dari tahun kemarin bahkan Bapak Ibu ya. Jadi narasumber itu pada dasarnya hanya boleh dibayarkan untuk narasumber yang berasal dari luar kementerian lembaga. Jadi sekarang tidak ada lagi narasumber internal ya dari kementerian lembaga penyelenggara. Kalau tahun lalu kan masih diperbolehkan apabila melibatkan eselon 1 lain gitu ya, ada klausul-klausul gitu. Nah sekarang ini sudah kita pertegas Bapak Ibu. Jadi untuk pembayaran narasumber ini hanya boleh dibayarkan untuk narasumber yang berasal dari luar kementerian lembaga atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara. Ini juga tambahan di tahun 2022 Bapak Ibu yang terkait perguruan tinggi ya. Untuk yang 2021 itu tidak ada pengecualian ya. Jadi termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Dikbud apabila dia mengundang perguruan tinggi itu masih dianggap satu kementerian lembaga, itu di tahun 2021 ya. Tapi di tahun 2022 untuk Dikbud karena instansi perguruan tinggi itu bersifat mandiri ya. Jadi kita kecualikan. Jadi untuk Dikbud ya, yang saling mengundang itu ya, antar perguruan tinggi itu diperkenankan. Ya. Tapi untuk kementerian lembaga seperti ATR BPN itu apabila saling mengundang antar eselon 1 atau antar satker di lingkup BA ATR BPN itu tidak diperkenankan untuk dibayar
honor narasumber, termasuk untuk kegiatan dekon Bapak Ibu, dekon TP. Jadi kalau ada dekon punya dekon TP ke daerah, kemudian orang pusat diundang ke daerah, itu tidak boleh dibayarkan dengan honor narasumber dari dekon TP tadi ya, untuk kegiatan yang di dekon atau di TP kan. Jadi honor narasumber ini hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara. Ini untuk mempertegas tadi bahwa pemberian honor ini hanya diperkenakan oleh satker penyelenggara. Jadi kemarin ada pertanyaan terkait dengan narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar BA penyelenggara. Artinya di luar penyelenggara itu narasumbernya boleh dibayarkan oleh KN-nya sendiri. Nah ini kita patahkan dengan klausul yang nomor 4 ini. Jadi yang bayar narasumber itu ya yang menyelenggarakan. Ya. Jadi dan narasumbernya harus berasal dari luar KL. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, narasumber ini hanya diberikan untuk di luar tadi ya. Kemudian yang perguruan tinggi tadi harus di luar satker penyelenggara ya. Karena dia bersifat otonom tidak berafiliasi dengan KL gitu. Kemudian kegiatan dekon tadi ini sudah saya sampaikan tadi itu termasuk juga di lingkup pengaturan ini. Artinya tadi ya tidak boleh dibayarkan honor narasumber untuk kegiatan dekon. Seperti itu ya. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian honor moderator ini satu paket ya biasanya Bapak Ibu ya, ada narasumber, ada moderator, terus nanti ada tim panitia ya. Ini kita melakukan pengaturan juga bahwa moderator pun hanya dapat dibayarkan untuk yang berasal dari luar kementerian lembaga. Maaf ini yang perhatiannya ini masih ada kesalahan ketik kayaknya. Seharusnya yang dicatatkan itu Bapak Ibu ya. Jadi moderator berasal dari luar kementerian lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara. Kemudian dekon TP moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar BA penyelenggara. Ini mirip narasumber tadi lah. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Jadi kalau tadi ada satu kegiatan, kemudian di sini adalah tim pelaksana kegiatannya ya. Kalau tim sekretariat tim pelaksana ini untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan SK-SK tim itu ya, kegiatan-kegiatan yang punya output terukur, kemudian dia bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan eselon 1 atau kementerian negara atau lembaga atau instansi pemerintah lain, kemudian bersifat temporer, kemudian khusus untuk pejabat negara atau aparatur sipil negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh apabila dia merupakan tusinya tapi diberikan honor tim ini nanti tidak diperkenankan. Artinya honor tim ini hanya untuk tugas-tugas tambahan yang bukan merupakan tusi sehari-hari pejabat atau pegawai berkenaan. Kemudian seperti biasa ini dilakukan secara selektif, efisien, efektif gitu ya. Kemudian ada juga pengaturan terkait dengan jumlah ya, batasan jumlah tim. Ini nanti bisa dibaca lebih dalam atau kita dalam di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian honorarium tim penyusun jurnal, ada beberapa ini ya penjelasan tambahan ini ya. Honor tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada ASN atau anggota Polri atau pegawai non ASN yang diberi tugas tambahan. Nah, ini kata kuncinya adalah diberi tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia pekerjaannya
hanya menyusun jurnal, ya itu berarti memang tusinya nyusun jurnal itu, artinya bukan tugas tambahan. Gitu. Tapi kalau dia bukan tugasnya sehari-hari nyusun jurnal, tapi ada pekerjaan tambahan nyusun jurnal, nah itu baru diberikan tugas honor untuk menyusun jurnal, untuk penyusunan buletin, dan juga untuk pengelola website. Ya. Lanjut, honor penceramah. Ini tidak banyak perubahan dibanding tahun 2021, tapi ada penegasan Bapak Ibu ya. Ini honorer tersebut yang diberikan kepada pejabat eselon 1 ke atas atau setara. Jadi kegiatan yang diberikan honor penceramah ini mungkin perlu diperhatikan, ini hanya diberikan untuk kegiatan diklat. Kemudian bukan termasuk dalam kategori pengajar. Artinya kalau dia mengajar, maka honornya lain Bapak Ibu. Ada honor pengajar ya, baik mengajar yang internal maupun honor mengajar eksternal. Ya. Kemudian penceramah ini berasal dari luar kementerian lembaga atau bagian anggaran penyelenggara. Hanya diberikan untuk pejabat eselon 2 ke atas atau setara. Jadi ini mengikuti orangnya Bapak Ibu. Jadi hanya untuk eselon 2 ke atas atau setara. Nah ini kalau ternyata yang hadir nanti bukan pejabat eselon 2, ya jadinya nanti mungkin hanya berhak dapat honor mengajar eksternal Bapak Ibu ya. Jadi bukan honor penceramah. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian biaya paket data dan komunikasi. Ini melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Barangkali ini hanya ada penyempurnaan nomenklatur Bapak Ibu, narasi dibanding sebelumnya. Kebijakannya pada dasarnya tetap Bapak Ibu ya. Jadi diberikan untuk pegawai yang memang dalam pelaksanaan tugasnya itu sebagian besar membutuhkan komunikasi secara online. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kerjaannya ya WFH ya WFH di rumah saja, tidak ada kegiatan online daring ya tidak perlu diberikan paket data dan komunikasi. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ini untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan secara daring ya, batas maksimal diberikan sesuai intensitas pelaksanaan tugas, tapi dia sifatnya bulanan Bapak Ibu ya. Artinya memang ditetapkan pagunya di sini, pelaksananya KPA itu atau KPA ya bisa menetapkan di bawah ya, di bawah indeks ini. Gitu. Kalau di atas nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian ditetapkan dengan SK KPA dapat berupa pulsa, paket data atau lainnya. Kemudian kegiatan untuk yang insidentil diberikan sesuai kebutuhan dan tidak boleh duplikasi. Intinya kalau dia sudah dapat bulanan di bulan itu, ya untuk kegiatan insidentil dia tidak diberikan lagi. Gitu, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian untuk pakaian dinas pegawai itu ada sedikit penjelasan ya, perubahan penjelasan. Dalam pelaksanaannya pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai. Jadi karena alokasi anggarannya yang terbatas ya, ini kita harus melakukan selektif Bapak Ibu. Jadi tidak langsung pengadaannya itu serta-merta itu ya, langsung beli semuanya. Itu mungkin memperhitungkan ketersediaan anggaran, kemudian kalau sudah beli pakaian kerja ya barangkali bisa ditunda untuk pengadaan yang PDU dan PDL. Ya, terpilih lah selektif. Lanjut. Kemudian satuan biaya beasiswa program bulanan dalam negeri. Ini juga intinya kita mengatur supaya tidak ada duplikasi Bapak Ibu. Jadi makanya diberi penjelasan bahwa yang bersangkutan itu belum menerima bantuan serupa dari pihak lain ya, intinya itu. Lanjut. Kemudian satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri ada tambahan Bapak Ibu karena ini suatu
kebijakan baru ya setelah kasus apa ya waktu itu ya, sehingga sekarang maskapai penerbangan nasional itu banyak yang bagasinya harus bayar gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagasinya tidak seperti dulu ya, itu harus bayar. Kalau dulu kan masih bebas kita, asal maksimal masih 20 kilo gitu ya. Tapi untuk beberapa maskapai penerbangan nasional itu sudah tidak ada lagi free bagasi gitu ya. Makanya kita masukkan dalam ketentuan ini bahwa boleh dibayarkan kebutuhan untuk bagasi. Ini karena kita mengakomodir ya, sebagaimana di kolom perhatian, ini dalam rangka mengakomodir kebutuhan bagasi dalam rangka penugasan, baik dikarenakan maskapai tidak menyediakan bagasi dalam hal tiket atau untuk keperluan pelaksanaan tugas. Jadi ini untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu ya, apabila memerlukan atau membawa barang-barang yang banyak, nah ini boleh dibayarkan secara at cost kelebihan bagasinya. Lanjut. Penyisian besaran, ini tidak banyak Bapak Ibu ya. Penyisian besaran ini hanya untuk uang harian perjalanan dinas luar negeri, kemudian untuk biaya operasional Kepala Perwakilan RI di luar negeri, kemudian ada juga untuk sekolah-sekolah ini ya yang membutuhkan bahan makanan, dan juga ada penyisian lain ya, bahwa SBM kita ini disusun berdasarkan hasil survei. Tapi di beberapa satuan kita juga berdasarkan proyeksi inflasi. Penyisiannya kita berdasarkan proyeksi berdasarkan inflasi yang ada saat ini. Gitu ya. Itu berapa perubahan di tahun 2022 Bapak Ibu. Lanjut, habis ya kayaknya Bapak Ibu. Ya. Catatan umum, ini hal umum aja Bapak Ibu yang kita sampaikan di lampiran 1 maupun lampiran 2. Jadi secara umum sih intinya kita mengingatkan kembali ya bahwa pelaksanaan anggaran itu harus dilakukan secara efektif, efisien, kemudian menganut asas kepatutan gitu ya. Kemudian untuk karena kita beberapa tahun ini sudah sering online, maka kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seminar, rapat, sosialisasi itu agar diarahkan untuk kegiatan sifatnya daring Bapak Ibu atau online. Jadi tidak memerlukan anggaran yang besar ya. Kemudian kalau berjalan dinas pun demikian ya. Jadi kita agar dikurangi frekuensinya, kalau bisa diarahkan untuk kegiatan yang online ya. Kemudian ini tetap ya kita juga meminta aparat pengawas internal Kementerian Lembaga ya untuk ikut mengawasi pelaksanaan SBM ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk catatan lampiran 1 maupun lampiran 2. Jadi itu hanya tambahan ya untuk yang belum kita atur di tahun 2022. Mungkin selanjutnya terkait dengan standar biaya yang lain, yaitu standar biaya keluaran, itu Mas Hendra yang akan menyampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mengenai kebijakan umum terkait dengan standar biaya. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Hendra. Ya, baik, terima kasih Pak Ega. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang yang di wilayah timur. Pertama-tama mungkin kami perlu menyampaikan gitu ya bahwa tadi Pak Fajar sudah menyitir di awal ya bahwa SBK ini pada saat ini sedang dalam proses penetapan.
saya beberapa minggu yang lalu ya sempat komunikasi dengan Pak Ega ya. Memang prediksi saya sih sudah ditetapkan, tapi ternyata dinamika penyusunan SBK yang begitu dinamis di tahun 2021 ini untuk SBK 2022 menyebabkan proses-proses itu terjadi keterlambatan. Tetapi saat ini prosesnya sudah selesai diharmonisasi, sudah legal drafting juga sudah selesai, praktis hanya tinggal proses penetapan dari Ibu Menteri Keuangan. Jadi yang kami sampaikan ini mungkin sifatnya masih merupakan sebuah draft yang ya kalau mau dikatakan draft final lah, kira-kira seperti itu. Memang BPN sudah mengantisipasi sejak lama ya, cuman memang karena dinamika tadi yang kami sampaikan sehingga terjadi keterlambatan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan sebagai disclaimer terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan yang ditetapkan nanti tidak jauh berbeda dari yang akan kami sampaikan ini. Next ya. Bapak Ibu sekalian, jadi sudah menyampaikan tentang susunan struktur ini, gitu ya. Ini menegaskan kembali ya tentang posisi standar biaya, khususnya standar biaya keluaran. Ya. Jadi dalam konteks penganggaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu pilar dari pilar penganggaran kita mengenal standar biaya sebagai instrumennya. Ya. Dalam konteks ini sebenarnya yang lebih kuat adalah standar biaya keluaran. Karena dengan standar biaya keluaran, maka performance based budgeting itu mudah sekali diukur gitu ya. Beda kalau SBM, karena SBM itu kan sifatnya sebagai standar biaya masukan yang merupakan biaya input ya. Biaya input dari atau komponen dari sebuah standar biaya keluaran. Tuh, jadi dalam konteks instrumen PBK ini standar biaya keluaran itu paling mudah sebenarnya untuk mengukurnya. Jadi penganggaran berbasis kinerja itu terwujud atau tidak, atau mungkin perlu penyempurnaan sebagainya sangat tergantung dari SBK yang ditetapkan. Nah, tadi Mas Fajar juga sudah menyitir tentang fungsi standar biaya sendiri sebagai efisiensi alokasi dan efisiensi pelaksanaan. Jadi melalui SBK sebenarnya kita sudah bisa menetapkan efisiensi alokasi gitu ya. Karena kita mengetahui bahwa dalam sebuah program itu kan belum tentu bisa dilaksanakan yang kita tetapkan sekarang itu kan sifatnya semua masih perkiraan ya, dugaan ya. Nah, tetapi bagaimana dugaan kita itu sudah memenuhi kaidah-kaidah profesional dan kaidah-kaidah akuntabilitas, maka disusunlah standar biaya. Nah, dari sini kita sudah bisa men-state sebagai pelaksanaan dari fungsi efisiensi alokasi tadi. Nah, ketika dilaksanakan ternyata tidak terserap sepenuhnya, tidak terserap itu bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, tetapi terjadi efisiensi, maka itu namanya efisiensi di ranah pelaksanaan. Mekanisme efisiensi tentunya Bapak Ibu juga mungkin akan bisa mempelajari peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang lain ya. Misalnya peraturan Menteri Keuangan tentang tata revisi anggaran. Nanti mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman di Ekontim ya. Bagaimana menggunakannya. Itu merupakan adalah salah satu dari step untuk memanfaatkan hasil efisiensi tadi ya. Jadi konteks standar biaya di sini sudah relevansinya di situ ya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Next, lanjut. Nah, standar biaya keluaran ya, standar biaya keluaran itu secara umum dia mempunyai beberapa fungsi sebenarnya, tetapi yang kita lebih tegaskan di dalam peraturan Menteri Keuangan ini adalah yang pertama, dia berfungsi sebagai batas tertinggi. Yang besar itu nggak dapat dilampaui dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Namun demikian ada beberapa catatan ya, khusus untuk beberapa SBK itu bisa saja dilampaui, tetapi harus meminta persetujuan Menteri Keuangan dulu. Ya. Jadi nanti ada mekanismenya. Contohnya nanti ada SBKU kehumasan misalnya, dia bisa dalam hal tertentu nanti dia bisa dilampaui ya, tapi nanti
harus meminta persetujuan Menteri Keuangan dulu melalui mekanisme yang sudah ada. Jadi kita tidak menambah mekanisme baru ya. Jadi memanfaatkan atau mengoptimalkan mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada selama ini adalah mekanisme revisi anggaran. Jadi nanti bisa dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran. Nah, kemudian yang kedua, dia akan menjadi referensi penyusunan perkiraan maju. Ini yang tadi salah satu dinamika di tahun 2022 ya, SPK 2022 yang disusun tahun 2021. Yang tadi Mas Fajar mengatakan new protocol for new baseline, itu sebenarnya itu gitu ya. Jadi di dalam rangka penentuan angka dasar baseline di tahun yang akan datang ya, SBK itu nanti akan digunakan gitu ya. Maka bersyukurlah ada, maka KL itu tinggal membicarakan programnya saja. Bahwa tahun 2 tahun yang akan datang kami akan melaksanakan program ini dengan kegiatan dan output ini gitu ya. Nah, sisanya itu akan ditentukan dengan besaran standar biaya yang sudah ditetapkan dalam SBK. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, sebagai bahan penghitungan pagu indikatif KL tahun 2023 ya. Nah, ini sebenarnya relevansinya sebagai follow up dari poin B tadi gitu ya. Nanti setelah dapat digunakan sebagai referensi perkiraan maju, maka untuk perhitungan pagu indikatif tahun 2023 juga sudah bisa merujuk pada perkiraan maju itu. Nah, Anda tidak usah khawatir gitu ya, bahwa misalnya tadi kan saya mengatakan bahwa ya beruntung KL yang mempunyai SBK, sehingga ketika dia menyusun perkiraan maju, dia tinggal mengalihkan antara SBK dengan sasaran yang dia ingin capai di tahun anggaran berikutnya. Nah, Anda tidak perlu khawatir bahwa nanti berpikiran ngapain kita alokasikan sekarang. Ke depan bisa saja kondisi ekonomi berubah, harga-harga bisa lebih naik, atau mungkin karena sekarang kondisi memburuk, ke depan bisa lebih baik, harga-harga bisa turun ya. Anda tidak perlu memikirkan itu. Nanti ke depan ketika dia akan di-exercise sebagai pagu, itu akan ada mekanisme review kembali gitu ya. Akan ada mekanisme melihat itu dari sisi makna ya. Misalnya ternyata presiden dari sudut makro tentunya asumsi ya, inflasi ya, nilai tukar dan sebagainya. Dari sudut mikro misalnya tiba-tiba presiden berubah nih, BPN nggak usah banyak bikin peta deh gitu ya. Bagaimana kalau diarahkan pada pembuatan sertifikasi massal misalnya, ya itu dari sudut itu. Makanya dalam penyusunan pagu nanti di tahun yang akan datang itu ada mekanisme penyesuaian, nggak perlu khawatir ya. Kalau sekarang sudah punya Renstra, punya Renja, silahkan saja diusulkan saja sebagai bagian dari perakhiran maju dengan menggunakan standar biaya keluaran sebagai instrumennya. Ke depan, ketika nanti tahun 2023 dia akan dijadikan pagu, itu ada exercise-nya lagi. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang beberapa KL itu berpikir pragmatis. Ngapain sih kita usut masih 1 tahun lagi? Ke depan akan banyak dinamika, banyak perubahan. Ini bisa jadi usang, nggak berlaku lagi, nggak sesuai lagi. Tidak perlu berpikir seperti itu, karena kita sudah mengantisipasi mekanisme itu ya. Jadi ada mekanisme penyesuaian, ada mekanisme tinjau ulang nanti di tahun anggaran berikutnya. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai referensi penyusunan standar biaya keluaran untuk output jenis pada KL yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh, misalnya di BPN itu kan ada pembuatan peta ya, peta dasar misalnya. Nah, di KL itu juga ada, misalnya di BIK, Badan Informasi Geospasial ya, atau mungkin di Kementerian Pertahanan ya, di Angkatan Darat itu juga ada pembuatan peta. Dia bisa melihat SBK BPN sebagai referensi ya, bukan acuan. Kalau BPN kan tentunya mempunyai standar khusus ya, standar tertentu yang mungkin akan ada perbedaan, misalnya dari sisi skala berbeda, atau mungkin dari sisi tenaga yang mengerjakan berbeda ya, mungkin karena ahlinya di BPN, mungkin orang BPN sendiri yang mengerjakan. Tapi kalau di
TNI misalnya ya, karena ahli-ahlinya di BIK dan di BPN bisa jadi mereka meng-hire. Itu beda. Itu mekanismenya mungkin berbeda. Tetapi referensi yang ada di SBK yang sebuah kementerian itu dia bisa rujuk ya. Dia bisa rujuk kalau dia juga mau punya program itu. Jadi boleh dirujuk oleh KL lain yang berbeda. Kalau dulu kan kalau sudah misalnya pembuatan peta itu punya BPN doang tuh, nggak bisa digunakan oleh yang lain gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini sekarang dengan semakin terbukanya arah efisiensi alokasi itu KL lain bisa merujuk dan DJA juga akan bisa menjadi wasitnya nanti ya, akan menjadi wasitnya apakah merujuk itu lebih efisien atau malah lebih tidak efisien ya, itu nanti akan menjadi salah satu alat penilaian dari teman-teman di DJA. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah bahwa SBK itu sekarang kan bukan sekarang, sebenarnya sudah beberapa tahun kemarin sudah ada dua ya. Ada yang berbentuk standar biaya keluaran umum, ada yang berbentuk standar biaya keluaran khusus ya. Nah, kalau SBK yang bersifat umum itu sebenarnya adalah SBK untuk output atau RO kalau istilah sekarang itu yang dilaksanakan hampir di semua kementerian lembaga atau dilaksanakan di sebagian besar KL gitu. Ya. Misalnya SBK dokumen RKKL, kan semua KL nyusun RKKL. SBK laporan kinerja atau KL yang melakukan penelitian, mungkin tidak seluruh KL ya, tetapi sebagai beberapa KL melakukan hal yang sama, contohnya nanti di LIPI, di Batan, atau di Kementerian Ristek, atau di KL-KL lain yang melakukan penelitian juga ada kan ya, nah itu bisa merujuk SBK itu. Jadi ada SBK yang bersifat umum, yang artinya nanti akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang menjadi rujukan oleh semua kementerian lembaga. Semua KL boleh merujuk. Ya. Nah, kemudian ada pula SBK yang bersifat khusus, yang itu tadi tematik yang atau merupakan spesifik milik sebuah KL ya. Misalnya tadi sertifikasi tanah ya misalnya, atau apa ya, proses sertifikasi tanah itu yang punya kompetensi dan legal legitimasi untuk melaksanakan itu kan cuma BPN, sehingga itu tidak bisa diusulkan oleh KL ya, atau tidak bisa diusulkan oleh KL. Demikian juga misalnya SBK apa ya yang misalnya kalau di BPN itu yang sangat spesifik terkait dengan tugas dan fungsi KL BPN atau ATR BPN yang tidak dimiliki oleh KL itu SKK gitu ya. Jadi dia tidak bisa diusulkan oleh KL yang lain. Nah, beberapa SBKU tahun 2022 itu sudah bertambah ya, sudah semakin banyak ya. Kalau dulu kita cuma punya 7 SBKU ya. Sekarang kita sudah mempunyai 10 ya. 10 itu ada SBKU perencanaan dan penganggaran, ada SBKU laporan kinerja, ada SBKU pendidikan dan pelatihan, ada SBKU audit kinerja, SBKU dokumen RSNI 3, SBKU penelitian, SBKU penyusunan peraturan menteri, sosialisasi, pemantauan evaluasi, dan kehumasan evaluasi. Maksudnya begini, misalnya SBKU perencanaan penganggaran itu ada beberapa poin dalam perencanaan penganggaran, misalnya dari penyusunan RKKL ya, penyusunan Renstra itu nanti sebagai satu kesatuan anggaran itu akan menjadi rujukan bersama oleh semua kementerian. Semua KL akan menggunakan SBKU itu sebagai dasar, sebagai batas tertinggi di dalam penyusunan RKKL-nya. Jadi nanti mau di ATR BPN, di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, maka dalam perencanaan penganggaran standar biaya sama. Itu tadi yang kami kata SBKU atau standar biaya keluaran yang bersifat umum tadi. Atau misalnya nanti SBKU sosialisasi ya, sosialisasi atau SBKU penyusunan peraturan menteri ya. Baik penyusunan peraturan menteri ATR, peraturan menteri pertahanan, peraturan menteri keuangan, peraturan menteri kesehatan dan seterusnya, semua akan
merujuk pada standar biaya itu. Jadi sama semua. Ini kami sudah menyusunnya juga tidak sekedar susun ya, kita juga sudah melalui mekanisme yang panjang. Kita sebagai partner diskusi kami ya ketika menyusun SBKU itu, kemudian kami juga sudah berkonsultasi dengan lembaga yang kemudian ya, dengan Setnek ya, Setkap dan sebagainya kita sudah ajak diskusi. Jadi mudah-mudahan Sepertinya Pak Hendra terputus koneksinya. mohon maaf. Oh ya, Mohon maaf, Pak. Ya, baik. mohon maaf. Oh, silakan Pak, lanjut. Ya, mohon maaf. Ya nih jaringan kurang stabil ya. Ya, Jadi kalau videonya kembali dimatikan, lagi apa-apa, Pak. kami katakan bahwa dalam gimana Mas? Kalau mungkin Suaranya udah terdengar? Halo? Sudah terdengar Pak. Silakan dilanjut Pak. Ya. Baik. Ya. Jadi yang SBKU tadi itu nanti bisa digunakan oleh semua kementerian sebagai dasar penyusunan RKKL ya. Itu berbedanya dengan SBKU dan SBKK gitu ya. Nah, di tahun 2022 tadi kita sudah mempunyai SBKU, nanti dirinci lagi itu sampai 214 SBKU. Sempakmu nggak dipakai. Next. Ke sempak dulu. Lanjut. Ya. Nah, ini beberapa hal yang tadi kami sampaikan, ya sekalipun SBK itu merupakan batas tertinggi, tetapi ada beberapa SBKU yang dimungkinkan nanti dilampaui kalau memang ternyata di dalam pelaksanaannya harus dilampaui. Nah, yang paling dinamikanya paling tinggi menurut review kami itu adalah sosialisasi dan kehumasan, gitu ya. Karena sosialisasi itu bisa saja tergantung dengan zone, tergantung dengan peserta, tergantung dengan tempat dan sebagainya ya. Kehumasan juga demikian ya. Kehumasan itu rentan fleksibilitas itu sangat tinggi sekali gitu ya, sehingga kita memprediksi dimungkinkan itu terjadi akibat yang melampaui dari pagu itu. Oleh karena itu kita membuka SBKU yang demikian itu dimungkinkan untuk dilampaui, tetapi harus melalui persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu ya, melalui persetujuan Menteri Keuangan, dan prosesnya nanti tidak menambah birokrasi, tetapi mekanisme yang berlaku saat ini adalah mekanisme revisi anggaran atau mengikuti PMK tentang tata revisi anggaran. Nah, kemudian SBKU penelitian ya. Nah, kalau penelitian ini kemungkinan besar itu akan ada juga di beberapa KL atau ada di banyak kementerian lembaga gitu ya. Nah, SBK penelitian itu memang didasarkan pada hasil penilaian ya. Jadi Menteri Keuangan sudah menetapkan SBKU-nya nih, katakan hasil penelitian tergantung pada temanya, itu sudah ditentukan besarannya. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya itu bisa berkurang ya, atau bisa di bawah itu tergantung pada penilaian dari reviewernya gitu ya. Nah, ini kami mengakomodasi proses-proses bisnis yang ada di lembaga penelitian seperti LIPI, Kementerian Pendidikan ya. Kalau di kementerian biasa seperti BPN misalnya atau ATR BPN biasanya enggak juga ya. Ya sudah ada penelitian, ya sudah dikasih anggaran sekian, enggak ada lagi komite penelitian ya. Jadi ini kita menetapkan adanya penilaian dari komite penelitian itu untuk mengakomodasi yang ada di kementerian lain seperti di LIPI atau di lembaga litbang atau di pendidikan. Kalau di BPN misalnya tidak ada komite penelitian, ya silakan dialokasikan sesuai dengan SBKU yang ada di lampiran tentang PMK SBK. Nah, kemudian nanti mekanisme pertanggungjawabannya itu diatur di dalam mekanisme yang diatur teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Next. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Nah,
Lanjut, Mas. Nah, oke. Balik. Ini ya. Mohon izin Pak Hendra, apakah slide penambahan SBKU baru tahun 2022 dalam kurung 1 yang tertampil di layar Bapak? Betul. Oh, ya. Ya, betul. Ya, betul, Mas. Ya. Nah, ini beberapa penambahan SBKU di tahun 2022 ya. Tadi kami sudah menyampaikan di paparan sebelumnya itu ada penambahan 3 penambahan sebenarnya ya, atau 4 karena ada 1 yang disesuaikan ya. Yang pertama SBKU tentang penyusunan peraturan menteri ya. Jadi di peraturan menteri ini ada membagi 2 klaster ya, peraturan menteri yang bersifat internal atau peraturan menteri yang bersifat eksternal. Pagunya berbeda. Kalau yang internal itu misalnya peraturan menteri yang digunakan untuk mengatur kepegawaian misalnya ya, atau mungkin mengatur tentang internalnya kementerian itu sendiri, misalnya SOP, kemudian tentang mekanisme tata kerja dan sebagainya. Kalau yang eksternal misalnya mengatur tentang proses sertifikasi, misalnya di BPN ya, proses pendaftaran atau mungkin proses yang kira-kira itu mengatur pihak luar ya. Nah itu standar biayanya dibuat lebih besar daripada yang bersifat internal ya. Kemudian kalau SBKU sosialisasi, kita juga sudah membagi beberapa klaster ya. Ini sebenarnya mempertimbangkan beberapa kemungkinan di dalam pelaksanaan itu, karena ada sosialisasi itu yang hanya diikuti oleh beberapa orang seperti kita saat ini ya, mungkin boleh dikatakan berskala kecil karena pesertanya hanya di bawah 150 orang misalnya, atau ada juga yang pesertanya 400 orang gitu ya. Orang itu masuk dalam kategori sedang dan besar apabila peserta lebih besar atau minimal 500 orang ya. Jadi harga satuannya juga berbeda cukup signifikan ya dalam sosialisasi itu. Jadi sosialisasi yang berskala kecil itu mungkin sekitar 67 jutaan ya, kemudian skala sedang 135 dan sosialisasi skala besar 305. Jadi sangat menyesuaikan dengan jumlah pesertanya gitu ya. Next. Berikutnya. Belum muncul ya, Mas. Ya, kemudian SBKU pemantauan dan evaluasi ya, ini merupakan juga salah satu SBKU yang baru ya. Bagaimana tujuannya untuk memasak output kegiatan pemantauan evaluasi secara berkesinambungan ya. Ini walaupun kalau ini kemarin dalam diskusinya juga kita mensinyalir ada dinamika juga tergantung pada objek yang dipantau dan sebagainya. Tapi kita memutuskan dalam satu biaya karena pertimbangannya lebih efisien dan lebih efektif ya. Jadi setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi itu satuan biaya sebesar 240 juta per dokumen. Nah, demikian juga SBKU Kehumasan Informasi ya. Nah, kalau SBKU Kehumasan Informasi ini dinamikanya sangat besar ya. Ada yang pameran itu masuk humas, ada yang kunjungan menteri masuk humas, ada yang peliputan aktivitas menteri juga masuk humas. Tetapi yang kami batasi di sini sebenarnya yang 458 juta ini hanya sebatas pada komunikasi publik ya, bagaimana kegiatan kehumasan yang tujuannya memberikan pendidikan, edukasi kepada publik, itulah yang dihitung sebagai bagian dari alokasi untuk pelayanan kehumasan dan informasi ini. Di luar itu bagaimana ya? Di luar itu nanti silahkan bisa diusulkan menggunakan RO yang lain ya, yang termasuk dalam RO kehumasan. Karena RO kehumasan hanya mengakomodasi komunikasi publik itu sendiri. Tetapi bagaimana kalau misalnya KL-nya ternyata misalnya di satker daerah nih, 458 juta tuh bisa cukup memungkinkan kalau itu dimasukkan juga dengan pameran atau dimasukkan juga kegiatan peliputan, kegiatan kepala kantor pertanahan misalnya. Monggo kalau itu yang penting batas 458 juta ini adalah
batas tertingginya gitu ya. Nah, kecuali tadi kalau nanti ada bisa perlu dilampaui, maka mekanismenya melalui mekanisme revisi anggaran. Next. Nah, ini adalah jumlah SBKU tahun 2022 ya. Tadi saya sempat mengatakan ada 214 ya, dengan rincian SBK perencanaan penganggaran itu nanti akan di breakdown lagi gitu ya. Demikian seterusnya. Nanti silahkan ini mungkin akan bisa dilihat pastinya setelah PMK SBK itu ditandatangani dan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini sebenarnya addition aja sebenarnya, karena kami juga memperhatikan bahwa BPN ini kan sebagai satuan kerja yang sudah ditetapkan sebagai BLU ya. Kadang-kadang terhadap satker-satker yang demikian itu seringkali terjadi kerancuan gitu ya. Karena di satu sisi ada relaksasi, ada fleksibilitas yang diberikan kepada satker BLU, tetapi di sisi lain ada pembatasan melalui standar biaya keluaran. Nah, ini mungkin warning yang perlu kami sampaikan adalah bahwa PMK yang mengatur tentang BLU pun sebenarnya sudah memerintahkan kepada satker BLU itu menyusun standar biaya, kan begitu. Jadi relaksasi yang dimaksud itu adalah menetapkan sendiri gitu ya. Nah, apabila dia sudah berbasis kinerja dan menerapkan sistem akuntansinya ya. Nah, ini kan beberapa, saya belum tahu kondisi terakhir di ATR BPN, tetapi di beberapa satker BLU itu masih banyak yang belum ya. Sehingga merujuk standar biaya keluaran menjadi sebuah kewajiban, sampai saat ini masih menjadi kewajiban ya. Kalau satker BLU itu sudah bisa berjalan dengan mandiri, dia sudah bisa menetap standar biaya keluaran dan sebagainya, maka pimpinan lembaga bisa menetapkan gitu ya. Ini kan dalam konteks yang terjadi saat ini sebagian besar satker BLU itu masih belum ya. Jadi makanya standar biaya keluaran atau mekanisme penetapan standar biaya keluaran melalui redesign sistem penganggaran melalui yang pada level RO itu tetap berlaku kepada satker BLU. Ini sudah diatur di dalam beberapa regulasi yang ada ya, baik di PMK 71 maupun di Perjanjian Anggaran nomor 1 tahun 2017. Nah, nanti ini biar mungkin ada update terhadap posisi ATR BPN ya, mungkin nanti kita akan kembangkan diskusi saja. Next, yang terakhir. Lanjut. Nah, ini kan beberapa ketentuan tadi ya. Jadi kalau dia sebagai satker BLU itu sudah bisa menetapkan sendiri, maka mekanisme penilaian itu akan dilakukan bersama ya antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPB dan DJA ya. DJPB akan menyampaikan hasil penelahan standar biaya itu kepada DJA untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mungkin itu sekedar tambahan dari yang berikutnya, yang terakhir tentang next, Mas. Sudah muncul kan? Ya, nah ini posisi, mohon maaf sebentar ya, saya lowbat. Ya, ini posisi SBKK yang diusulkan oleh Kementerian Lembaga yang tadi update posisinya adalah sedang dalam proses penetapan Menteri Keuangan ya. Di ATR BPN itu ada sekitar 96 SBKK ya. Nah, nanti dan kalau kami monitor prosesnya memang kemarin sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan yang ditetapkan ini betul-betul sudah menggambarkan probi sesungguhnya di ATR BPN, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya betul-betul tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu itu artinya nanti ada yang merasa kurang atau ada yang merasa terlalu inefisien dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah terakomodasi sehingga nanti di dalam penyusunan RKK-nya bisa lebih mudah.
Dan mudah-mudahan dalam minggu ini atau mungkin minggu depan itu sudah ditandatangani. Ini akan segera kami sampaikan karena harus menjadi rujukan oleh semua kementerian dalam menyusun RKKL, khususnya nanti di bulan-bulan ini ya, di bulan-bulan September, di akhir September ini atau di awal Oktober nanti Bapak Ibu sudah harus menyusun RKKL yang sebagai bahan penetapan DIPA. Jadi ini menjadi wajib untuk dirujuk oleh sebuah KL. Dan kami perlu menyampaikan juga gitu ya bahwa